Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BBA, kembali lagi di Bincang-Bincang Al-Kausar, tempat di mana kalian menambah wawasan dan mencari hiburan. BBA kali ini edisi spesial, bersama host yang spesial pula tentunya. Kali ini Pak Wahyu akan membahas tentang hobi. Setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Ada yang hobinya olahraga, ada yang hobinya traveling, ada yang punya hobi memasak, ada yang punya hobi membaca, ada yang hobinya itu dianggap sebagian orang biasa-biasa saja, ada pula yang hobinya itu tidak biasa buat kebanyakan orang. Contohnya belajar mungkin. Itu hobi yang biasa atau tidak biasa ya? Bercanda-bercanda. Kali ini kita akan membahas hobi yang unik. Hobi apa itu? Ya, hobi memelihara reptil. Nah, buat sebagian orang atau mungkin kebanyakan orang tidak ingin berinteraksi dengan reptil. Tapi kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu penghobi reptil ya, salah satu senior reptil di kota Solo di Indonesia khususnya. Kita akan bahas tentang reptil. Siapa dia? Cakidot. Telah hadir seorang penghobi reptil yang dari beliau kita akan banyak mengenal reptil dan bagaimana cara merawatnya. Karena reptil sudah bukan hanya sebagai tren untuk keren-kerenan, tapi reptil juga bisa kita belajar melestarikannya dan juga bisa jadi investasi. Selamat datang buat Mas Tegar Awan. Terima kasih sudah hadir di BBA. Buat kalian yang belum tahu Mas Tegar ini siapa, bisa silahkan perkenalan Mas Tegar. Bisa. Nama saya Tegar Awan Sabrang Cakrawala. Saya di sini sebagai penghobi reptil. Sekaligus pebisnis di reptil ya. Untuk alamat rumah saya di Perumahan Pondok Baru Permai Blok K nomor 13, Gentan Bagi, Sukoharjo. Untuk Instagram saya nanti bisa di-follow, bisa dikepoin, ada di @reptiles_, plus ada @lelang_reptil. Ternyata Mas Tegar ini nggak jauh-jauh dari Kartosuro, dari Gentan Bagi Mas Tegar ya. Salah satu senior kami di reptil ya, yang dulu awal kali saya belajar reptil ini dari beliau. Beliau insya Allah orangnya asik dan juga nggak pelit ilmu. Buat kalian yang mau belajar reptil nanti bisa ya kepoin di IG-nya tadi yang Mas Tegar tadi ya. Mas Tegar, sebenarnya udah berapa lama ini hobi reptil atau melihara reptil ini Mas? Ini saya dari tahun 2009. Sudah sejak tahun 2009. Baru 2009. Oh, lumayan juga ya. Karena pertama kali saya bertemu dengan Mas Tegar ini ketika di kontes reptil Jogja. Nah, itu di JEC Jogja ketika beliau ini mau kontes, sedang duduk-duduk sambil merawat iguana itu Mas ya. Betul. Mau kontes iguana, terus saya belum punya iguana itu ya, baru kepengen pelihara iguana, terus tanya-tanya ngobrol sama Mas Tegar, akhirnya punya iguana, terus ada komunitasnya juga, kita gathering bareng gitu. Nah, Mas Tegar, ini di sini sudah bawa beberapa reptil ya. Jadi yang dari rumah beliau beberapa koleksinya diboyong ke sini ya. Ada reptil masuk sekolah. Nah, ini boleh dikenalkan ke Sobat BBA Mas Tegar, ada apa aja nih? Satu-satu kita review ini. Dari ular dulu aja ya. Oke, dari ular. Jadi reptil itu ada yang berkaki dan reptil tidak berkaki. Ini ular apa ini Mas ya? Ini ular jali. Ular jali, Bang Jali gitu. Oke, ini termasuk baby atau ini aman Mas ya? Aman. Tidak berbisa? Tidak. Oke. Ini boleh udah ses baby up. Oh, sudah baby jadi up. Jadi lepas baby. Oke, ini ya. Oke. Oh, terima kasih Mas mau naik Mas. Oke. Oh, melet ya ularnya. Oh, ini jali sendiri ini makanannya? Makanannya ini sementara ini cicak. Oh, cicak karena masih kecil ya? Iya, nanti kalau udah gede dia pasti ke tikus ya. Ini jalinya kok warnanya bagus, ini cerah, ini impor atau gimana nih Mas? Ini tangkapan alam daerah Solo sekitar sini aja. Ini ditangkap dari sekitar Solo? Ya, ini albino.
Dan ketika ditangkap jinak gini nggak Mas? Gimana? Jinak. Jinak. Oh. Kalau untuk model kayak Jali ini kan masuk ke kolubrid. Oh iya. Kolubrid itu kalau dia terancam biasanya kalau nggak lari pura-pura mati. Oh, dia itu kolobrit kalau terancam dia pura-pura mati atau lari ya? Iya. Tidak attack ya, tidak menyerang. Kalaupun dia strike ke tangan kita itu tidak masalah. Ini kalau di tempat kita biasanya ada manfaatnya nggak Mas? Ini kalau di pertanian, jadi di sawah itu kan ada banyak hama tikus kan. Nah, ini bisa buat memeranginya. Oh, jadi bisa bantu sama petani ini ya hama tikus ya. Oke. Iya. Oke, thank you, bisa dimasukkan lagi ya buat kalian yang geli sama ular. Oke, bisa nonton dari jauh-jauh biar ularnya nggak lompat keluar. Oke, tapi aman ya. Insya Allah semua barang yang kita bawa ke sini aman. Selanjutnya ada apa lagi nih Mas? Ke kura-kura dulu aja. Kura-kura. Oh, ini ada beberapa koleksi kura-kura yang dibawa nih. Kura-kura kita bawa dua jenis. Dua jenis kura-kura ya. Kura-kura air sama kura-kura darat. Oh, kura-kura air, kura-kura darat. Ya, ini yang kura air dulu aja. Oke, kura air. Ini ada apa aja nih Mas? Ini ada dada merah. Oh iya, oke, lucu banget ini. Keren. Dada merah. Dada merah. Lokal, asli Indonesia ya? Asli Indonesia. Asli Indonesia. Oke, ini besarnya bisa maksimal sampai 20 cm. 20 sentian. Ini harganya kisaran berapa ini, Mas? Kalau untuk dada merah itu babynya itu sekitar 125 sampai 150 ribu. Oh, babynya 125-an ya. Oke. Oh, keren juga dan lucu. Ini kalau makannya dia apa Mas ini, Mas? Makanannya biasanya pelet, terus sayur, sama ikan-ikanan. Oh, ikan bakar, ikan bukan ya, maksudnya ikan kecil itu Mas, ya. Ikan kali lah. Oh, oke. Oh, citol-citol gitu Mas ya. Oke. Lucu banget ini. Selanjutnya ada apa lagi nih Mas Tegar? Ini saya bawa yellow belly. Oh, yellow belly YB. Kalau ini kura-kura asli dari Amerika. Oh, kura-kura impor ya ini ya? Iya, impor. Oh, bukan asli Indonesia. Bukan. Ini teman. Ini kayak mirip yang dijual di pasar hewan itu Mas Tegar ya? Iya, hampir mirip seperti Brasil. Oh, mirip seperti Brasil. Cuma ini ada, kalau Brasil itu kan daerah pipinya merah. Oh. Kalau ini dia kuning. Sama bagian bawahnya. Kalau Brasil dia total hitam di plastron bawah. Itu dia lebih banyak. Kalau ini kan cuma 2 sampai 4 biasanya. Oh, jadi ini memang mirip dengan kura-kura Brasil yang biasa banyak dijual di pasar hewan ya. Kalau ini sendiri harganya? Harganya kalau yellow belly itu baby itu sekitar 250 sampai 300 ribu. Oh, lebih mahal daripada dada merah ya. Betul. Dan kalau biasanya kalau kura-kura Brasil itu start murah teman ya, 25-an sampai mungkin 50 ribuan itu ya. Kalau Brasil lebih murah. Oh, kalau ini dia bedanya dengan kura-kura Brasil adalah di pipinya tadi ya Mas ya. Iya. Ini untuk makannya sama kayak seperti dada merah? Kalau makannya dia lebih ke karnivora. Oh, jadi karnivora. Kayak ikan, pelet, itu biasanya daging-dagingan. Biasanya aku kalau beli ayam dipotong kecil-kecil. Oh, potong kecil-kecil. Kasihkan. Oh, filet gitu ya? Filet ayam. Filet ayam potong kecil-kecil. Jadi kalau Mas Tegar ini istrinya mau masak gitu ya, berbagi ayamnya dengan peliharaannya gitu ya. Oh, lucu banget tapi nih. Oke, thank you Mas Tegar. Ada apa lagi? Untuk kura air kita bawa satu lagi. Oke, ada aligator ya. Ikan aligator. Yes. Aligator snapping turtle. Oke, AST, alligator snapping turtle. Oh, ini perlu hati-hati. Mantap. Ini agak kalem. Agak kalem ya. Biasanya AST itu kalau dipegang, dia pasti buka mulut. Mangap gitu ya. Betul. Dan salah satu ciri khasnya AST ketika mangap ada lidah cacingnya. Ada lidah cacingnya. Karena kalau ini setahu saya AST ini punya teman-teman yang mirip ya, ada CST ya, Common Snapping Turtle sama Florida Snapping Turtle. Oh, CST ya, Common Snapping Turtle sama FST, Florida Snapping. Tapi kalau AST ini karakternya gimana Mas? Dan makannya apa ini Mas? Kalau karakter AST itu dia condong pendiam. Oh, pendiam. Jadi nggak agresif. Kalem-kalem menghanyutkan ini ya. Tahu-tahu. Nah, jadi dia itu diam. Cara menangkap mangsanya gimana nih Mas? Dia nanti pasti kalau lapar pasti buka mulut ya. Buka mulut nanti ada lidah cacing merahnya itu buat mancing. Lidah cacing merahnya itu bermanfaat berarti ya? Iya, itu emang umpannya di situ. Oh, jadi dia itu tipikalnya kalem,
buka mulut, di mulutnya ada lidah cacing sehingga ikan tertarik itu Mas ya. Betul. Tertarik mendekat mau makan lidah cacingnya, lahap, sikat gitu ya. Ini juga kura-kura luar Mas ya? Luar juga. Bukan asli. Dan ini ukuran size maksimalnya bisa sampai 60 cm. Bisa sampai 60 cm. Luar biasa. Kalau 60 cm ya makannya juga lumayan boros ya. Oke. Kalau ini pasarannya berapa ini Mas? Kalau ini kalau ukuran segini itu sekitar 2,5 sampai 3 juta. Untuk babynya, baby itu sekitar 3-4 cm. Itu 2 jutaan. Oke, jauh lebih mahal lagi guys. Buat hobi-hobi ini ternyata hobi yang tidak murah gitu ya. Selanjutnya nih Mas, tadi sudah kura-kura air. Selanjutnya ini kura-kura darat. Kura-kura darat. Saya bawa sampelnya ke Sulcata tortoise ya. Sulcata tortoise. Ini salah satu kura darat terbesar ketiga kura di dunia. Darat terbesar, jenis kura darat terbesar ketiga di dunia. Betul. Maksimal bisa sampai? Maksimal 80 cm. Maksimal bisa 80 cm. Oke, berarti itu buat yang ini kalau udah besar punya anak kecil ditunggangi itu ya, dinaiki kuat, itu bisa kuat gitu ya. Luar biasa ini ya. Ini boleh pinjam Mas ya? Ini makannya apa nih Mas? Ini makannya dia kalau di alam liar pasti ke rumput sama kaktus. Kaktus sama rumput. Ya, kalau di kita di Indonesia pasti dikasih makan sayur. Kalau untuk kaktus biasanya kaktus centong. Oh, kaktus centong itu ya. Kaktus centong dikupas kulitnya. Enggak, langsung aja enggak. Langsung. Tapi yang hijau muda, bukan hijau tua. Bukan yang tua ya. Iya, yang muda. Apalagi sekarang kan banyak merek pelet ya, pelet khusus buat tortoise. Itu banyak, itu malah lebih bagus. Praktis juga ya. Jadi buat kalian yang pengen pelihara kura-kura sulcata, ini kalau seperti ini apa dia lahir dari sana dikirim ke sini atau gimana ini Mas? Kalau ini udah ternakan sini. Ini udah ternakan sini. Jadi sudah hasil budidaya dari lokal orang Indonesia gitu ya. Jadi secara daya tahan tubuhnya sudah terbiasa ya sejak lahir asli bule yang asli lahir di Indonesia gitu ya Mas ya. Luar biasa ini ya, lucu loh dan juga keren ini buat kalian salah satu pilihan hobinya. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih Mas yang dibawa ke sini nih Mas? Ini ada iguana. Oke, iguana berarti sekarang kita pindah ke kadal-kadalan. Oke. Kadal asli Mas. Iya, kadal asli ya. Ini iguana. Kalau iguana boleh dijelaskan Mas ada tipenya atau jenisnya apa saja, terus ini yang apa dan bagaimana cara merawatnya Mas? Nah, untuk iguana itu ada beberapa jenis dari green, red, blue, albino, snow, ada karamel, ada hypo, itu banyak Mas. Cuma yang di Indonesia yang baru ngetren itu baru 4 warna. 4 warna. Green, red, blue, albino. Itu yang maksudnya untuk masyarakat kita mampu lah, kita masih beli mampu gitu kan. Sudah familiar ya betul. Reptil Indonesia. Nah, untuk iguana sendiri cara merawatnya ini gimana nih Mas? Makannya apa gitu? Nah, untuk perawatan iguana hampir sama seperti reptil lain ya. Untuk ini kan dia masih butuh sinar matahari. Berarti harus dijemur pagi. Jemur pagi. Itu bagi saya pribadi itu wajib. Wajib. Dan berapa lama biasanya Mas kalau untuk iguana? Kurang lebih saya biasanya cukup setengah jam cukup. Cuma kalau dia udah gede biasanya 1 jam masih kurang. Gitu ya. Tergantung umur iguana itu juga Mas ya. Betul. Oke. Kita coba pegang ya gimana. Ini aman Mas ya? Aman. Dan ini tidak bukan termasuk hewan yang dilindungi ya. Bukan. Tapi legal untuk dijual. Oke. Nah, ini kan albino Mas, matanya dia agak rabun kan. Albino itu matanya rabun. Gitu perlu dibelikan kacamata. Oke. Nah, selanjutnya untuk makanannya sendiri Mas, iguana ini makannya apa? Soto atau tengkleng ini Mas? Ini makanannya dia herbivora ya. Jadi kalau sayur biasanya kangkung atau sawi. Kangkung, sawi. Terus ada juga kecambah, toge. Nah, terus untuk buahnya bisa melon, bisa pepaya, bisa pisang. Yang penting di mix ya biar betul.
nutrisinya seimbang. Betul sekali. Ini iguana salah satu jadi pilihan mungkin ya buat kalian yang ingin pelihara reptil. Kalau untuk harga nih Mas, iguana albino sendiri itu mencapai harga berapa nih Mas? Kalau untuk sekarang udah murah Mas, karena untuk breeder udah banyak ya. Udah banyak ya? Kalau untuk albino baby itu biasanya sekitar 2 jutaan. Oh baby ya, jadi yang kecil-kecil itu ya? Kecil 2 jutaan. 2 jutaan udah dapet baby, oh 2 juta. Nah, dulu waktu dia tahun 2017 akhir itu masih 16,5 juta. Babynya sekitar 3-4 tahun yang lalu kan ya. Masih sekitar di angka 16,5 juta. Oh bisa dapat motor baru gitu. Untuk sebuah hobi. Oke, iguana. Selanjutnya nih Mas, selain iguana. Selanjutnya ini ada bearded dragon. Bearded dragon. Ini naga berjanggut. Naga berjanggut ya. Atau naga berjenggot ini Mas? Sama aja ya kayaknya. Oke, ini ada dua, ini yang satu merah, yang satu putih. Ini apa ini Mas yang membedakan ini Mas? Ini yang membedakan mopnya. Nah, kalau yang merah ini sendiri? Ini super red. Oke. Merah itu red jadi super red. Ya, lebih merah. Merahnya ngejreng nih Mas. Kalau yang ini yang putih ini Mas? Kalau yang putih silver ini namanya zero. Zero nol berarti ya? Ya nol, karena dia tanpa warna. Oh, nol tanpa warna, makanya mopnya ini zero. Ngantuk sepertinya. Ini aman juga Mas ya? Aman. Oke. Kalau BD ini memang cocok buat itu ya, buat istilah dipegang buat pemula. Jadi dia tambah gede, dia tambah anteng. Oh, jadi salah satu pilihan juga Mas ya buat yang mau pelihara reptil tapi masih awal, masih cari-cari pilihannya apa, salah satu bisa jadi pilihan buat sobat BBA nih, bearded dragon. Kalau BD sendiri pasarannya berapa nih Mas? Kalau untuk pasaran bearded dragon itu yang mau normal ya? Itu sekitar 500.000. Oh, babynya? Baby 500.000 ya. Oke, berarti kalau babynya 500.000, jangan tanya ya, ini ini kalau zero, babynya sekitar 5 juta. Babynya 5 juta. Oke, ini sudah induan belum Mas? Ini baru umur 6-7 bulan. 6-7 bulan. Kalau untuk BD sendiri dan bocorannya nih buat kalian ya, Mas Tegar ini juga salah satu breeder atau peternak BD. Beliau bisa mengembangbiakkan gitu ya, membudidayakan BD ini. Boleh berbagi tipsnya Mas untuk cara mengembangbiakkan bearded dragon ini? Kalau untuk bearded dragon, kalau saran dari saya pribadi ya, itu kita pelihara dari minimal itu ukuran 20 cm. Minimal 20 cm? Ya, kalau mau breed itu minimal 20 cm, karena ini kan pertumbuhannya cepat Mas. Oh, cepat. Jadi kalau jantan tuh cuma butuh 7-8 bulan, dia udah siap reproduksi ya. Kalau untuk betina masih 1,5 tahun, minim 1 tahun kadang udah bisa. Kalau dia udah posturnya udah pas itu. Jadi kalau mau beli dari ukuran minimal 20 cm. Karena apa? Kita nanti waktu di kita itu bisa menyesuaikan sama kita. Oh gitu. Jadi iklimnya seperti ini, perawatannya seperti ini, dia nggak kaget. Bisa mulai adaptasi, mulai kenal. Betul. Kalau beli langsung gede, indukan itu rata-rata dia itu adaptasinya lama. Gitu. Kalau enggak berarti ada masalah. Nah, saya nyarankan ke teman-teman nanti kalau mau pelihara cari yang minimal 20 cm. Itu lebih aman. Nah, kalau setelah dia ini masuk masa dewasa terus kawin bertelur itu gimana Mas untuk budidayanya, untuk bisa telur itu bisa netes ibaratnya? Bisa netes. Ini kita gini ya Mas, untuk dari dia reproduksi, proses perkawinan, dia nanti ada sekitar 3 minggu 4 minggu dia bertelur. Nah, bertelur, nanti telurnya kita ambil, kita masukkan inkubator. Oh, berarti setelah si betina dari BD ini bertelur, diambil dari ibunya ya? Bukan ditetes atau diangkrem induknya? Bukan. Itu, jadi nanti diambil, nanti sekitar 50-60 hari, dia netas. Nah, nanti si induk ini Mas, ini biasanya dia bisa sampai 2-3 klats. Maksudnya apa tuh Mas? Jadi setelah telur pertama, dia telur habis, dia persiapan lagi untuk peneluran kedua tanpa proses perkawinan lagi. Oh, berarti digabung dengan jantan atau tadi ya ketika bersama jantan sekali, itu bertelurnya bisa mas. Bisa sampai 2-3 kali. Oke.
tapi rata-rata emang 2-3 kali udah dia udah cukup ya. Tapi ada juga punya temen itu sampai 7 clutch, tapi dia lemes posisinya. Kualitas telur pasti jelek. Kualitasnya juga nggak maksimal ya, kurang paling enak emang 2-3 clutch. Jadi setiap dia nanti setelah nelor itu 3 minggu 4 minggu lagi nelor lagi. Setelah itu seterusnya nanti. Oh, seperti itu ya, luar biasa ya. Jadi ilmu baru ya, pemahaman baru buat kita tentang reptil, salah satunya tadi ya, BD. Kalau BD sendiri ini asli Indonesia atau luar, Mas? Kalau BD itu asli Australia. Oh, asli Australia, jadi salah satu hewan impor nih ya, yang di Indonesia. Kalau makannya dan peliharaannya, Mas, sama seperti iguana juga, perlu dijemur dan sebagainya? Kalau untuk pemeliharaan dia lebih ribet. Oh, lebih ribet. Oh, ribetnya gimana, Mas? Kalau jemur pasti ya. Jemur karena pasti. dia kan hewan gurun kan. Dia butuh panas. Dia hewan gurun, berarti tidak banyak perlu air berarti, Mas ya? Iya betul. Itu. Yang kedua dia harus di lampu. Harus di lampu. Iya. Oh, lampunya pun bukan lampu ini, Mas, biasa ya? Lampu pijar ya. Jadi lampu khusus. Agustusan itu bukan ya? Jadi lampunya itu lampu emang buat penghangat. Jadi ada 2, lampu penghangat sama lampu UVB. Oh, ada. Pengganti sinar matahari. Oh, apalagi di saat cuaca mendung seperti ini. Betul sekali. Ketika mau berjemur sinar mataharinya kurang, diberi lampu UVB itu Ya, pengganti matahari. Plus ada juga masih dikasih lampu penghangat. Penghangat. Jadi 2 lampu. Gitu. Bagusnya 2 lampu karena dia satu untuk penghangat, satu untuk vitamin UVB tadi. Karena dia butuh UVB itu 12-15 jam sehari. Luar biasa, cukup ribet juga. Iya, kalau kita jarang jemur, kurang UVB, dia nanti pasti ada masalah. MBD, kelainan tulang. Jadi kayak entah itu nanti ekornya seperti keris, nah kakinya bengkak, kayak itu. Gitu ya. Dia lebih riskan di situ. Untuk makanan dia biasanya kalau saya indukan itu pasti sayur setiap hari ya. Sayur setiap hari, untuk serangganya 2 hari sekali. Oh, jadi BD ini makannya sayur plus serangga. Serangga. Ya, kalau tadi iguana itu sayur-sayuran, berarti kalau BD ini Ada tambahan serangga. Dari pakannya lebih mudah sebenarnya, Mas ya. Iya. Bisa sayur, bisa serangga. Yang penting tadi ya nutrisinya tidak biar baik nutrisinya, biar tidak ini ya. Nah, Mas, untuk BD sendiri ini kalau dari tadi saya perhatikan ini karakternya memang seperti ini, Mas. Iya. Bukan karena sakit ya. Bukan karena sakit ya. Bukan. Dari tadi kita ngobrol beberapa menit, ini dia dari tadi cuma anteng gitu ya. Kayaknya sudah mau ngobrol tuh. Gitu. Nah, selanjutnya, Mas, selain kadal-kadalan dari iguana dan bearded dragon tadi, ada lagi nggak nih, Mas, kira-kira, Mas? Ada satu lagi, Mas. Ada satu lagi, Bos. Lokal. Dibungkus sama apa itu ya? Kantong ajaib. Kantong ajaib. Oke, ini salah satu reptil lokal. Oke, iguananya itu gimana, Mas? Aman nggak, Mas? Tak pindah dulu aja ya. Iya, Mas, pindah dulu aja. Ya cari tempat yang tertinggi kalau gimana. Oh, gitu ya. Iguana itu karakternya itu dia manjat ya, Mas ya. Jadi dia senang kalau di tempat tinggi ya, dia lebih anteng gitu ya. Nah, ini Mas ada nanti dia lokal, kadang dianggap hama sama masyarakat kita. apa ya, hewan lokal yang kadang dianggap hama tapi dibawa ke sini gitu ya. Diajak ngobrol di sini. Oke. Hewan apa ini kira-kira? Ada biawak ya. Biawak itu namanya banyak. Ada nyambe, ada sliro. Kalau untuk nama kerennya Varanus salvator. Oh, Varanus salvator yang biasa kalian temukan di kali-kali ya, Mas ya. Sungai. Di sungai itu ada yang nyebut nyambe tadi ya, ada yang Sliro. Biawak. Nah, buat kalian ketika nanti ketemu hewan ini yang biasanya kadang di tempat saya juga masuk ke itu, Mas, selokan-selokan Iya, juga, Mas. Selokan ada. Dan baiknya jangan dibunuh, Mas ya. Jangan ditangkap, jangan dibunuh, jangan dipukul gitu, Mas ya. Ya sebenarnya dia kan istilahnya membantu kita juga. Iya. Oh, membantu. Dia makan tikus juga. Oh, dia makannya tikus. Makan ular. Oh, Jadi buat pengendalian hewan ekosistem kita. ya. Betul. Kalau kita bunuh, nanti yang makan ular tadi siapa? Kalau masuk ke rumah kita yang repot. Oh. Nah itu tadi. Jadi untuk pengendalian aja, Mas. Oke, jadi dari sini kita bisa belajar tentang nyambe. Ini sudah jina, Mas ya? Ini jina. Oh, ini jina. Kita coba handle ini ya. Kita coba pegang. Oke.
Oke, ini Farhan Salvator. Oke, biawak asli Pulau Jawa ya, yang biasa kita temukan di sungai-sungai ya. Sangat Cina ini ya. Meskipun dia melet-melet makanya daging pun lucu ini ya buat kalian yang sekarang ini bisa jadi salah satu oke. Ini kalau biawak sendiri Mas, selain di Pulau Jawa ada beberapa biawak dari Indonesia, dari tempat lain ya, daerah lain ya? Ada dari Sumatera, dia namanya biawak Sumatera ya. Biawak Sumatera, terus biawak Kalimantan, Borneo, terus ada Sumbawa, ada Lombok, terus Sulawesi juga ada. Masya Allah, jadi luar biasa Indonesia ini ya. Gudangnya Mas, gudangnya reptil dunia. Gudangnya reptil dunia ya, bahasanya Mas Tegar ini. Jadi bahkan banyak juga reptil-reptil asing itu pelihara reptil asli Indonesia Mas. Betul. Permintaan dari luar negeri buat reptil kita itu banyak sebenarnya. Asalkan itu ya teman-teman, buat kalian yang mau melihara reptil tolong ya dijaga kelestariannya ya. Jangan ibaratnya cari ini aja dapat reptil langsung hubungi Mas Tegar, Mas saya mau jual reptil ya. Biarkan mereka menjaga ekosistem dengan baik, karena tadi yang disampaikan Mas Tegar, dia bisa jadi makan tikus, makan ular dan sebagainya gitu. Nah Mas Tegar, ini Mas Tegar ini kan oke ini mau jalan-jalan kemana kamu? Oke, kita pindah ke atas dulu. Oke, biar nyaman. Oke, enggak berantem Mas ya? Aman ya. Nah, Mas Tegar ini kan budidaya juga nih, koleksinya banyak. Ini tempatnya ada di rumah atau di lahan terpisah nih Mas? Nek saya ini masih di rumah Mas, masih di rumah sendiri. Iya, satu lingkup sama keluarga. Gitu. Nah, terus tanggapan keluarga sendiri bagaimana nih Mas? Mas Tegar ini kan sudah berkeluarga ya, sudah punya istri, juga punya anaknya cewek, masih kecil. Ketika awal kali dikenalkan reptil itu gimana Mas? Kalau dari keluarga itu yang penting jangan ular. Jangan ular. Jadi kalau punya itu kalau ada ular itu biasanya kita tempatkan ke yang lain. Di tempat yang di tempat lain, bukan di rumah. Tidak di rumah ya. Nah, kalau untuk ini anak itu misalnya lihat iguana itu takut atau malah gimana Mas? Kalau anak saya enggak, dia malah suka. Lebih suka. Pegang-pegang itu berani ya? Yang besar itu juga? Iya, ini punyanya. Punya saya ini. Oke. Nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Jadi salah satu koleksi kesayangannya anaknya Mas Tegar. Putranya siapa? Putri ya? Putri. Namanya? Zea. Halo Mas Zea. Oke. Nah teman-teman, sebelum kita lanjutkan obrolan kita lagi, kita simak video yang berikut ini. Menarik sekali ya video tadi, dan pastinya Sobat BBA semakin penasaran nih dan gak sabar buat lanjut obrolin reptil dengan Mas Tegar. Mas Tegar nih, Mas Tegar ini kan setahu kami selain menghobi reptil juga sekarang sudah mulai merambah dunia bisnis Mas. Ya boleh di-sharingkan ke pemirsa Mas? Boleh. Dulu awal mula reptil memang kita cuma penghobi ya. Penghobi. Terus jadi sampingan. Terus sekarang jadi yang utama. Jadi yang utama. Maksudnya yang utama ini gimana Mas? Utama itu dalam artian penghasilan utama saya itu di reptil sekarang. Berarti Mas Tegar ini jual beli reptil juga? Betul. Oke, dan pemirsa harus ketahui reptilnya itu sekali lagi ya kita pastikan, kita ingatkan lagi reptilnya legal Mas ya? Legal. Tidak melanggar undang-undang atau hukum yang ada di negara kita gitu. Nah, kalau
penasaran nih Mas, dari pemirsa ingin lihat-lihat atau beli reptil itu caranya gimana nih Mas? Kontaknya, hubunginya Mas Tegar atau melihat koleksi apa aja itu gimana Mas? Nanti dicek di IG aja enggak apa-apa. IG tadi ya. Yang apa Reptiles underscore sama lelang underscore reptil. Oh, ada dua, Reptiles underscore Ya. itu yang jual beli ya. Jual beli. Ada juga lelang reptil. Ya. Oke, itu berarti kalau lelang tidak jual beli Mas ya. Berarti sistemnya gimana Mas? Sistem lelang. Sistem lelang. Sistem lelang. Jadi penawar tertinggi dengan waktu tertentu itu yang menang. Oke, menarik sekali ya. Nah, kalau kalian kepo nanti bisa ya di follow akunnya, di gali-gali ada hewan apa saja di sana di IG yang dipunyai Mas Tegar tadi. Nah, Mas Tegar, kalau seandainya nih dari pemirsa luar daerah pengen beli itu gimana Mas? Selain tadi kan sudah lihat nih, oh cocok ini hewannya ini, ya, itu cara beli atau kirimnya seperti apa Mas? Kalau untuk proses pembayaran biasanya transfer ya. Transfer biasa. Nah, untuk pengiriman kita nanti biasanya kita kasih opsi. Kalau sejawa itu ada lewat Tiki. Oke, berarti bisa pengiriman dan itu legal Mas ya? Legal. Disampaikan kalau itu hewan Iya betul. gitu ya. Jadi emang packingnya khusus hewan juga. Packingnya pun dipastikan itu aman, hewannya tidak merasa gelisah dan sebagainya gitu ya. Dipastikan hewan bisa selamat sampai Tujuan. tempat tujuan. Ya, betul. Kalau kalian yang di sekitar Solo Raya bisa langsung ke alamat rumahnya Mas Tegar ya Mas ya. Boleh. Ya, di Gentan tadi Mas ya. Gentan. Oke, jadi kalian bisa langsung ke sana, bisa milih-milih reptil yang kalian inginkan. Dan Mas Tegar ini selain bisnis reptil juga bisnis aksesoris. Aksesoris sama itu ya, apa merchandise. Merchandise, aksesorisnya ada apa saja? Merchandise apa aja nih Mas? Kalau aksesoris kita ada paling lampu ya. Oh, lampu tadi ya, lampu UVB, lampu penghangat tadi ya. Terus ada fitting. Oh, fittingnya, oke. Feeding dish itu tempat makannya. Oh, water dish bukan? Butter dish sama feeding dish hampir sama. Oh, gitu ya. Oke. Hampir sama. Terus ada juga vitamin-vitamin. Oh, vitamin-vitamin biar reptilnya tetap sehat, tetap bugar gitu ya. Biar tidak terkena virus. Gitu ya. Nah, terus merchandise-nya apa aja nih Mas? Kalau merchandise kita fokus ke kaos ya. Oh, kaos. Jadi buat kalian yang ingin terlihat keren dengan kaos baru, salah satu pilihannya bisa pakai kaos reptil yang bisa dibeli di Mas Tegar lewat IG-nya Mas Tegar tadi. Nah, selanjutnya nih Mas Tegar, kami juga dapat info di Mas Tegar ini bukan hanya peserta kontes ya atau event, bahkan Mas Tegar ini penyelenggara event atau kontes. Nah, boleh bagi lagi Mas ilmunya pada kami itu seperti apa sih event atau kontes reptil itu? Ya, untuk event reptil aja ya. Oh, event reptil kan pasti ada expo, ada kontes. Oh, jadi di dalam event itu ada expo, ada kontes. Iya, betul. Jadi biasanya 3 hari. 3 hari, minimal 3 hari itu Jumat, Sabtu, Minggu. Untuk Jumat, Sabtu sampai Minggu itu ada expo. Jadi kita nanti ada stand reptil ya. Oh, kita jualan reptil ya. Ada stand-stand yang menjual reptil dan itu biasanya di mall-mall di sekitar Solo juga Mas ya. Kalau untuk sellernya dari Solo, dari luar kota juga pasti datang. Oh, jadi ada beberapa stand ya penjual reptil besar di Indonesia yang Mas Tegar datangkan buat ikut meramaikan event reptil itu Mas ya. Iya, betul. Di mall didatangkan reptil, oh luar biasa gitu ya. Terus lanjut kalau untuk kontes sendiri Mas? Kalau untuk kontes biasanya hari Minggu. Jadi satu hari Minggu itu khusus kontes all reptil ya. Jadi mulai dari yang berkaki sama melata. Oh. Kalau yang berkaki biasanya ada leopard gecko, ada kura-kura, ada iguana, ada biawak, ada jenis-jenis kadal yang lain. Kalau untuk yang ular ya macam-macam, dari ular piton, kolibri, ball python, terus ada juga yang venom kadang. Venom. Jadi kalau venom itu pasti bukan hanya ularnya yang dinilai, tapi juga tatanan kandangnya juga, kan bawahnya sekalian kandangnya. Oh, berarti khusus untuk venom atau yang berbisa di kontes itu Ya. tidak boleh dipegang ya? Tidak boleh diambil sama sekali. Sama sekali. Tidak boleh. Oh. Karena itu membahayakan pengunjung juga. Gitu loh. Gitu. Nah, kalau seandainya penilaiannya Mas, kalau kontes reptil ya, gitu. Contohnya iguana Mas, ini yang dinilai itu sebenarnya apa saja nih Mas? Kalau rata-rata hampir sama ya. Kalau untuk penilaian pasti kesehatan.
Ya, proporsional tubuh. Proporsional tubuh, Jadi maksudnya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu lurus. Itu. Yang ketiga ada juga corak atau warna. Warnanya gimana, coraknya seperti apa, kayak gitu. Sama kemulusan. Jadi yang ikut kontes itu emang yang benar-benar dia mulus dari ujung sampai ujung ekor tuh. Ya, Mulus gitu ya. jarang ya mulus dari sana dari mulut sampai ekor itu mulus tuh jarang. Pasti ada salah satu titik yang istilahnya mengurangi nilai. Cuma untuk-untuknya nanti dari warna atau coraknya itu. Nah, buat sobat BBA yang punya reptil mau kontes atau mau tanya-tanya seputar kontes pun, ini luar biasa ya ilmu dari Mas Tegar. Nah, Mas Tegar, untuk antusiasme pecinta reptil ini untuk mengikuti kontes seperti apa nih, Mas? Kalau untuk daerah Solo itu masih gimana ya, dikategorikan tidak terlalu ramai. Karena banyak yang kontes yang saya adakan itu kebanyakan dari luar kota, dari Jakarta, dari Jawa Barat. Berarti kontesnya di Solo yang mengadakan Mas Tegar, tapi pesertanya banyak diikuti oleh peserta dari luar kota gitu ya? Mayoritas dari luar kota. Jadi mereka dari luar kota rela datang ke Solo buat ikut kontes reptil ini ya. Bawa iguana, bawa biawak tadi ya. Dibawa ke Solo buat ikut kontes. Luar biasa juga ya ini para pecinta reptil, dan itu bisa menumbuhkan silaturahmi yang baik ya, Mas. Betul sekali. Intinya di situ sih. Kalau untuk anak-anak reptil kalau datang ke luar kota, dia tujuan utama emang silaturahmi. Kalau untuk hadiah, untuk juara itu bonus saja ya. Apresiasi dari kita ke hewan kan itu. Jadi kalau breeder ya, itu dia seneng kalau istilahnya hewan itu jadi juara. Itu jadi punya kebanggaan tersendiri. Gitu. Itu ya. Jadi event atau kontes yang diadakan Mas Tegar itu diikuti oleh peserta-peserta dari luar kota, di mana tadi ya terjalin silaturahmi gitu ya, ketemu temen ya yang dari Jakarta sana ke sini, ketemu Mas Tegar, ngobrol-ngobrol, sharing dan sebagainya. Nah, menurut Mas Tegar nih, seberapa penting pemanfaatan media sosial atau medsos untuk mengenalkan reptil kepada masyarakat ini, Mas? Kalau untuk sekarang ya, kita melihat sekarang itu medsos itu paling penting, justru paling penting. Makanya saya selalu menghimbau pada komunitas juga, kalau mau edukasi, kalau nggak bisa ketemu langsung, ya kita di medsos saja. Melalui medsos seperti yang kita lakukan sekarang ya, mengedukasi masyarakat, mengenalkan, dan juga tadi ya banyak hal ilmu yang bisa kita dapat dari Mas Tegar tadi. Nah, selanjutnya nih pertanyaan terakhir nih Mas Tegar, karena waktu yang sudah semakin lama, bisa minta motivasi Mas Tegar kepada sobat BBA yang di rumah untuk menjadi hobi atau pemelihara reptil itu yang baik seperti apa, Mas Tegar? Untuk teman-teman ya, kalau mau pelihara reptil, nggak cuma reptil, semua hewan itu yang paling penting kita harus pelajari care-nya. Care itu cara pemeliharaan, jadi mulai dari setting kandang, terus makanan, untuk perawatan hariannya seperti apa, itu harus penting. Karena kalau enggak nanti pasti hewannya bermasalah, entah itu sakit, entah itu mati nanti. Itu karena kita berkecimpungnya di makhluk hidup seperti itu. Jadi kebersihan kandang nomor 1 ya kalau saya. Kebersihan kandang nomor 1. Nomor 1 kebersihan kandang itu paling penting. Karena apa? Kalau reptil itu kan dia membawa bakteri salmonella. Kalau di kita nanti biasanya tifus. Jadi makanya harus bersih karena dia ada salmonellanya tadi. Jadi bukan hanya sekedar beli, taruh di suatu kandang, dikasih makan, nggak hanya seperti itu, Mas Tegar. Enggak, jadi memang harus belajar ilmunya, cara merawatnya, gimana, terutama tadi ya kebersihan kandang ya, yang namanya makhluk hidup, dia juga BAB ya, dia juga makan, dia juga buang, dan di kandangnya juga ada toilet. Jadi kita yang harus meluangkan waktu juga, Mas ya, yang paling mahal mungkin itu juga, Mas ya. Jadi waktunya dipastikan teman-teman ketika mau melihara reptil, bukan hanya reptil, Mas ya, semua hewan itu dijaga kebersihannya biar kita tetap sehat. Gitu. Nah, Mas Tegar, selanjutnya nih ada titipan, ada kenang-kenangan nih dari Pak
makan kewan Solo. Wah, ini kecoa dubia Mas Tegar, ini bisa jadi cemilannya si Dede nanti Mas Tegar. Oke, monggo bisa diterima. Terima kasih buat makan kewan Solo ya. Itu kecoa dubia. Jadi kecoa dubia itu berbeda Mas ya, berbeda dengan kecoa rumah ya Mas ya. Betul, beda. Kalau kecoa dubia itu kalau istilahnya untuk kandungannya ya, cara kandungan itu dia lebih banyak daripada jangkrik, serangga lain lah. Dia lebih banyak proteinnya. Jadi lebih bagus. Lebih tinggi daripada jangkrik. Betul. Sehingga bagus untuk si reptil ini ya. Bukan cuma buat reptil sih. Oh, bukan cuma buat reptil. Jadi buat apa namanya? Ikan predator. Ikan predator, arwana, cana gitu ya. Itu bagus kalau pakai dubia ini. Dia juga pemeliharaannya gampang, nggak susah. Itu dia juga terbang gitu Mas kalau dubia. Kalau dubia enggak terbang. Enggak terbang ya. Jadi pemeliharaannya cukup gampang dan juga salah satu alternatif makanan buat reptil seperti bede, terus salva tadi ya. Salva bisa. Salva, kura-kura bisa. AST itu ya. Yang kura air lainnya kayak CST dan CST. Oh, si Ben Rocky kura leher panjang. Nah, luar biasa sobat. Kita sudah ngobrol banyak tentang reptil dengan Mas Tegar. Gimana? Setelah ini kalian jadi berminat pelihara reptil atau semakin takut dengan reptil ya? Jadi sekali lagi pastikan kalau kalian menemukan reptil atau hewan apapun yang liaran alam, tolong jangan dibunuh. Itu Mas Tegar ya, jangan dimusnahkan supaya ekosistem kita tetap terjaga dengan baik. Dan buat kalian di rumah yang sudah punya hewan peliharaan apapun itu, baik reptil atau hewan lain, tolong dijaga karena mereka juga makhluk Allah yang perlu kita sayang, perlu kita rawat dengan cinta dan kasih gitu. Mas Tegar, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di sini gitu, dan juga nanti kapan-kapan kita bisa main ini ya ke rumahnya Mas Tegar, kita lihat-lihat koleksinya sambil kita nabung dulu lah ya. Kita ambil dari koleksinya Mas Tegar yang harganya juga wow. Oke, kita lihat pemirsa sobat BBA, sebelum mengakhiri info PSB penerimaan siswa baru SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus masih dibuka. Kita sudah buka gelombang 2 buat kalian yang mau sekolah ya, yang ingin sekolah yang asik gitu ya, yang nyaman gitu ya, yang tidak hanya akademik ya, yang kalian dapatkan di sini bisa segera daftarkan atau ajak ya tetangga kalian, teman kalian untuk sekolah di SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus. Info selebihnya bisa kalian cek di Instagram SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus maupun di nomor HP WA Bu Desi dan Bu Isna gitu ya, ada di bawah ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.